Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Bagaimana kabar rekan-rekan para sahabat Fokus Kristovirus? Kami berdoa kiranya keadaan kita sehat dan diberkati Tuhan. Tidak terasa, persiapan menuju Jubilium Kristovirus tinggal menghitung hari lagi. Kita saat ini dari Jumat tanggal 27 Mei dan Jubilium Kristovirus diadakan tanggal 30 Mei. Ada banyak hal yang nanti akan kita dapatkan di perayaan ibadah ucapan syukur Jubilium. Salah satunya adalah persembahan spesial sebagai penghargaan kepada Bapak Evangelis Andreas Krestande selaku pendiri Yayasan Kristovirus. Penghargaan apa itu? Kita akan bahas kali ini bersama dengan Bapak Paul Gunawan. Selamat sore Pak Paul Gunawan. Selamat sore Pak Phil, apa kabar? Sehat Pak ya? Sehat, senang sekali. Mungkin cukup lelah dalam persiapan nih menjelang Jubilium. Ya cukup lelah Pak, dan khususnya membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena semakin dekat harinya, sehingga kita perlu konsentrasi supaya ya semua acara pun berjalan lancar. Itu harapan kami semua. Iya, kita berharap nanti acara juga jadi berkat bagi banyak orang. Ya betul Pak, bagi pihak Kristovirus maupun semua yang hadir, juga pemirsa. Ya, di Jubilium kali ini ada spesial yang dipersembahkan untuk pendiri Yayasan Kristovirus. Kami mendengar ada buku Bunga Rampai. Iya, benar ya Pak? Iya, betul sekali. Ya. Para sahabat Fokus Kristovirus, kita akan berbincang soal buku Bunga Rampai, tetap di Fokus Kristovirus. Bagi sebagian orang, istilah bunga rampai itu sudah familiar, Pak. Tapi bagi banyak orang juga masih, apa itu bunga rampai? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sekilas, apa itu istilah bunga rampai itu? Iya, jadi bunga rampai itu dalam satu buku ada cukup banyak artikel yang penulisnya itu berbeda, dirangkum jadi satu. Gitu ya. Nah, tapi punya satu fokus tertentu, akan mengupas satu hal tertentu, juga akan mengarah kepada satu tema tertentu. Gitu. Jadi singkatnya satu buku, tapi penulisnya banyak. Iya, Cuman betul. fokusnya satu begitu. Ya. Nah, kalau dalam rangka Jubilium ini, fokus apa yang ingin dicapai dalam penulisan buku Bunga Rampai ini, Pak? Iya, tentunya karena buku Bunga Rampai ini merupakan buku yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada Bapak Evangelis Andreas Krestande selaku pendiri dan pembina Yayasan Kristovirus. Jadi istilah kami punjung tulis. Gitu. Oh, punjung tulis ya? Punjung tulis itu buku penghargaan untuk Pak Andreas. Jadi tentunya ada kaitan dengan peran Pak Andreas atas kelahiran dan perkembangan Yayasan Kristovirus, tapi juga tentang perkembangan Yayasan Kristovirus itu sendiri. Juga yang lebih penting lagi adalah berbagai macam pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Kristovirus selama 50 tahun ini. Ya. Ada berapa penulis nih Pak yang ngisi di buku Bunga Rampai? Ada 20 penulis. Wow, jadi, cukup banyak ya. Dan yang menarik sekali adalah penulis-penulis itu mengenal baik Pak Andreas Krestande karena merupakan rekan pelayanan, juga mereka sudah lama mengenal Pak Andreas. Itu yang penting sekali dan juga menjadi rekan pelayanan Yayasan Kristovirus yang bersangkutan sehingga mengetahui banyak tentang Pak Andreas gitu. Kalau saya baca di sini Christ for all for Christ. Ini menjadi tagline dalam buku ini, Pak ya? Iya, menjadi judulnya. menjadi judulnya ya. Ya, karena sesungguhnya Christ for all for Christ itu merupakan moto Yayasan Kristovirus. Dan dari hasil wawancara dengan Pak Andreas Krestande, justru moto itulah yang menyebabkan
menjadi motivasi Pak Andreas dan banyak pendukung Christophorus itu setia untuk melayani bersama-sama selama 50 tahun. Ya, Jadi ya. Kristus untuk semua, Semua untuk Kristus. Kristus. Ya, jadi itulah yang mendasari sehingga kesetiaan itu bisa mewujud sampai Ya, 50 tahun. Jadi penasaran nih Pak, apa isinya ya? Mm, mm. Para sahabat Fokus Christophorus, kita akan sedikit membedah buku punjung tulis Bunga Rampai ini ya. Tetap di Fokus Christophorus. Tebarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Ya, seperti tadi saya katakan Pak, jadi penasaran isinya. Mungkin Bapak bisa sampaikan sekilas saja Ya. apa isi dari buku Bunga Rampai yang pasti istimewa ini. Iya. Kami punya tujuan supaya buku ini bukan hanya dibaca sekali kemudian selesai gitu, tidak. Tapi buku ini bisa menjadi pegangan bagi para pengurus, juga bisa menjadi pegangan dan pedoman bagi para pengurus dalam menjalankan pelayanan Yayasan Christophorus setelah jubileum ini. Ya, karena ada 3 bagian dari buku ini. Yang pertama yaitu yang merupakan menceritakan tentang latar belakang berdirinya Yayasan Christophorus. Terus kemudian juga bagaimana apa dan siapa itu Christophorus, apa dan siapa Pak Andreas Gestande. Tapi yang lebih penting lagi adalah para sahabat yang menulis buku ini di bagian kedua itu menceritakan pemahaman mereka, apa yang mereka ketahui, pendapat mereka tentang pelayanan Christophorus selama ini. Gitu. Jadi kata mereka tentang Christophorus boleh dikatakan secara singkatnya begitu. Dan apa yang mereka rasakan dan mereka dapatkan dari pelayanan Christophorus, dari kerjasama dengan Yayasan Christophorus. Dan yang ketiga adalah teman-teman ini mencoba mengajak, yang tadi saya katakan para pengurus yang baru ini perlu membaca dan perlu mencermati, yaitu mencoba untuk mengulas apa-apa yang perlu diperhatikan dan dikerjakan oleh para pengurus dan eksekutif di Yayasan Christophorus ini supaya api Kristus, api itu tetap bisa membara, khususnya tetap setia dengan visinya, yaitu supaya mewujud amanat agung ya. Amanat agung di seluruh dunia. Tetap setia dengan visi itu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan oleh para penulis yang perlu diperhatikan supaya Christophorus ini tetap bisa eksis, tetap bisa bekerja bersama-sama dengan gereja-gereja untuk gereja-gereja dan bisa tetap mengajak, bisa berdiri di depan sebagaimana di awal-awal pelayanannya. Gitu dulu Christophorus itu bisa bisa berdiri di depan tentang musik, tentang media, gitu kan. Dan kiranya ini juga akan terus bisa berlangsung, teruskan gitu. Tidak berhenti sampai di usia 50 tahun ini. Jadi boleh dibilang para penulis di buku Bunga Rampai ini merupakan saksi hidup ya Pak ya? Iya, betul. Perjalanan Christophorus ya? Iya, perjalanan Christophorus dan keterlibatan Pak Andreas di Christophorus jadi saksi hidup. Sehingga kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang Christophorus dan ingin mengenal lebih dalam tentang siapa itu Pak Andreas Gestande, silakan baca buku ini, maka akan menemukan jawabnya. Iya, jadi secara singkat kita sudah mengerti nih isi dari buku ini. Iya. Nah, begitu menariknya kalau kita ingin mengetahui baik pribadi Pak Andreas, pelayanannya selama 50 tahun, juga isi dari Christophorus ya, selama 50 tahun ini, bahkan komentar-komentar dari saksi-saksi hidup. Nah, betul. tentunya kita tidak bisa mengingat begitu saja Pak, tapi kita perlu memiliki nih. Iya, betul. Jadi kalau kita mau beli, harganya berapa nih Pak? Ya, para sahabat Fokus Christophorus mengingat buku ini merupakan buku penghargaan untuk Bapak Andreas Gestande,
maka buku ini tidak dijual. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan buku ini, bisa menghubungi kami. Nah, sampaikanlah nama dan alamat lengkap, nah nanti kami akan kirimkan. Memang di dalam buku ini ada surat pengantarnya yang menjelaskan apa dan pentingnya buku ini diterbitkan dan sebagainya. Tujuan dari buku ini, kalau ada sahabat yang ingin memberikan persembahan dan dukungannya, semua hasil dari persembahan yang masuk akan kami pakai untuk biaya renovasi kantor pusat dan sekolah musik Christophorus. Karena itu merupakan salah satu program dari panitia Jubileum Christophorus. Oh, jadi begitu ya, Pak? Iya. Jadi buku ini tidak dijual, tetapi bagi para sahabat Fokus yang ingin memiliki buku ini bisa mendapatkan dengan memberikan persembahan khusus begitu ya. Betul. Iya, betul. iya. Ya, rekan-rekan yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini dan kami akan tindak lanjuti. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, Bapak selaku wakil ketua di perayaan jubileum ya. Iya, wakil ketua dari panitia ya. Wakil ketua ya. Jadi sudah memberikan penjelasan tentang buku Bunga Rampai ini dan pastinya buku ini akan jadi berkat nanti. Ya, itu Terima harapan kasih. kami. Terima kasih waktunya dan kita jelang dengan terus mengobarkan api dari Tuhan untuk menyambut jubileum Christophorus. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Paul Gunawan selaku Wakil Panitia Perayaan 50 tahun Yayasan Christophorus. Kita telah mendengar beberapa hal disampaikan dan perlu kami informasikan juga kepada para sahabat Fokus Christophorus, para pendukung Yayasan Christophorus bahwa ibadah syukur Yayasan Christophorus akan diadakan besok hari Senin tanggal 30 Mei 2022 jam 6 sore di GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Karena masih di masa pandemi dan undangan terbatas, mohon maaf, kami belum bisa mengundang seluruh rekan dan para sahabat Christophorus. Para sahabat Fokus Christophorus dan para rekanan Yayasan Christophorus bisa mengikuti melalui live streaming di channel YouTube Yayasan Christophorus di jam yang sama. Mari terus dukung Yayasan Christophorus untuk terus maju di pasca 50 tahun nanti. Seperti tema yang kami usung di ibadah syukur jubileum ini, terus kobarkan apinya. Mari terus dukung Yayasan Christophorus dan sampai bertemu dalam ibadah syukur di live streaming besok hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah lebih dulu memberi kita rahmat. Apa yang sudah kita buat, Tuhan berikan di hatimu. Saksikanlah kasih Kristus, Kristus untuk semua. Pikirkanlah dan lakukan bagi Kristus semuanya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara.
Iko